Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian kita. Kita masih pada ayat yang 186 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang berkaitan tentang doa. Yang mana ayat ini terletak di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung bahwasanya doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Sedangkan dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu dekat kepada kita. Yasma, artinya dekat di sini bukan dekat makani, tapi dekat bahwasanya Allah itu mendengar, melihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwasanya menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari hambanya. Tidak menggunakan kata-kata fakul. Biasanya ayat-ayat yang senada dengan ayat ini, misalnya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul, ada kulnya, kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Jadi Muhammad, kalau kamu ditanya tentang khamar, maka katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Kemudian wa yas'alunaka 'anil ahillah, kul, jika kamu ditanya Muhammad tentang bulan ahillah itu, kul, katakanlah. Wa yas'alunaka 'anil mahid, kul, jika kamu ditanya tentang haid, maka katakanlah. Tapi di sini Allah mengatakan, apabila engkau wahai Muhammad ditanya oleh hambaku tentang diriku, tidak menggunakan kata kul, katakanlah oleh Muhammad, tidak. Tapi fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ini suatu isyarat. Ini kaitannya dengan doa ya. Nanti setelah itu, ujibu da'watad da'i idza da'an.
bahwasanya Allah itu tidak butuh perantara. Ini masalah yang sangat penting. Karena sering orang tergelincir di sini. Banyak orang tergelincir, dan inilah awal mula terjadinya kesyirikan di dalam bab ini. Awal mula terjadinya kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika kaum Nuh menjadikan orang-orang yang soleh itu sebagai mediator. Jadi aturannya doa itu dipanjatkan langsung ke Allah begini, ke atas, tapi dibelokkan dulu kepada orang yang soleh ini. Nanti orang yang soleh inilah yang akan menyampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya tawassul, pakai perantara. Jadi kita aturannya berdoa dulu kepada Allah, tapi kita minta orang lain, bantuan orang lain. Di sini orang ya, nanti bisa jadi bukan orang, untuk menyampaikan kepada Allah. Orang Quraisy juga mengatakan kami tidak mau menyembah patung-patung itu. Kami tidak meminta kepadanya. Kami hanya bertawassul kepada patung-patung itu. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka itu bisa mendekatkan kita dengan Allah sedekat-dekatnya. Ini. Jadi dipahami konteksnya, kasusnya. Bahwasanya bab di sini Allah menjelaskan tidak menggunakan perantara untuk menjawab di mana Allah itu, tapi Allah sendiri yang langsung menjawab. Itu untuk menegaskan bahwasanya Allah tidak butuh perantara. Dan dalam bab ini, dalam bab berdoa dengan menggunakan perantara atau mediator, ini adalah perbuatan yang dilarang, termasuk dosa besar. Dan pada bab inilah awal mula terjadinya kesyirikan. Zaman Nabi Nuh, banyak patung-patung di sekeliling Ka'bah itu adalah patung-patung orang yang soleh. Ya'uq, Nasra, Hubal, Lata, itu orang-orang yang soleh. Mereka dijadikan perantara oleh kaumnya. Karena ketika terjadi banjir bandang, banjir besar, terpencarlah umatnya Nabi Nuh. Ada yang ke sana, ada yang terpencar. Kemudian diutuslah misalnya ini si fulan yang soleh di antara mereka ke kaum ini, ke ini, Madura misalnya, ke Jombang, ke ini. Akhirnya masyarakatnya itu, karena ini adalah orang yang soleh, lama-kelamaan menjadikan mereka itu sebagai perantara, mediator antara dia dengan Allah. Datanglah kepada dia sudah meninggal, dibikinkan patung, kuburan dan lain sebagainya, itu sama ya. Esensinya aja yang dilihat. Sekarang itu bentuknya kuburan, datang ke wali fulan nyampaikan kepada Allah, sama saja. Sama dengan Kristen juga. Kristen gak minta langsung kepada Allah, dia minta dulu kepada Tuhan anak yang menyampaikan kepada Tuhan Bapa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bedanya? Jadi ini bab yang sangat penting, sangat berbahaya kalau kita tidak pahami dengan benar. Karena banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, tidak butuh perantara. Langsung kalau berdoa. Tidak dibelok-belokkan dulu wali fulan dan sebagainya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini ibadah. Kalau sesuatu itu ibadah, maka tidak boleh diadakan tidak boleh bikin-bikin, tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh. Sudah begitu adanya ya begitu. Istilah agamanya itu tauqifi. Tidak boleh Anda bikin-bikin, tidak boleh pakai kias, main kias-kias, nggak boleh.
Karena ini kaitannya dengan tauhid. Jadi Allah itu dekat, qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku menjawab dakwahnya atau doanya orang yang berdoa idza da'an, apabila orang yang berdoa itu berdoa kepadaku. Itu syaratnya. Berdoa harus kepada Allah, ikhlas. Tidak boleh kepada selain Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani, idza da'an. Kalau orang itu berdoa kepadaku. Kalau berdoa selain Allah tidak dikabulkan. Nanti ini dikabulkan, itu istidraj namanya. Idza da'ana, kalau jadi doa itu harus ikhlas. Semua doa orang mukmin itu dikabulkan. Tidak ada doa orang mukmin yang tidak dikabulkan. Atau kita lanjutkan sedikit ayatnya. Ini termasuk syarat juga. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi hendaklah mereka itu yastajibu li, menjawab seruanku, perintah Allah dijawab, larangan Allah ditinggalkan. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka senantiasa dalam kebenaran. Jadi berdoa itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua doa orang yang mukmin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari menjelaskan di sana bahwasanya ketika di bab awal, bab ad-da'awat, ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata kepadamu, ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Di sini juga Allah tidak pakai perantara atau pembatas antara kamu berdoa langsung aku jawab. Enggak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni summa astajib. Bisa jadi begitu. Berdoalah kepadaku kemudian nanti saya kabulkan. Tidak pakai kata-kata kemudian. Atau fa'astajib, enggak, langsung ud'uni astajib lakum. Jadi pasti doa orang mukmin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di sini di ayat surat Ghafir, surat Mukmin ayat ke-60. Di situ Allah jelaskan tentang janjinya, kabar gembiranya kepada hambanya, dan juga ancaman yang keras bagi hamba yang meninggalkan doa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ini kan berita gembira. Berdoalah kepadaku astajib lakum, saya akan kabulkan, langsung saya kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong dari menyembah kepadaku. Di sini menyembah maksudnya ibadah, di sini adalah doa. Jadi doa itu adalah bagian dari ibadah umum. Di antara bagiannya adalah doa. Innal ladzina orang yang sombong, yastakbiruna an ibadati, yang sombong dari menyembahku,
sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Jadi di situ ada ancaman, ada juga kabar gembira. Makanya para ulama itu menjelaskan tentang pentingnya doa ini. Karena doa ini adalah wujud dari wujud dari kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar menjelaskan, jadi bahwasanya orang yang berdoa itu adalah, di dalam doa itu terkandung makna al-inqiyad, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istislam. Istislam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izharul iftiqar, dan juga menampakkan bahwasanya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang istakbiruna an ibadati, yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, mau beribadah kepadaku, masuk neraka. Jadi orang yang tidak mau berdoa, sombong, karena sombong, faqad kafar, kata Ibnu Hajar, dia telah kafir. Bagaimana dia tidak mau merendahkan diri kepada Allah, sombong terhadap Allah, kafirnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang doa orang mukmin ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala la yastahi ay yabsutal 'abdu ilaihi yadayhi yas'aluhu fihi ma khaira fayarudduhuma khaibataini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadisun hasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala malu kepada hamba yang menengadahkan kedua telapak tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak, atau untuk mencegah hamba itu mendapatkan ijabah darinya. Jadi Allah merasa malu. Innallaha ta'ala la yastahi ay yabsutal 'abdu ilaihi yadayhi yas'aluhu fihima khaira. Jadi sungguh Allah malu terhadap hamba yang yabsut ilaihi, yang menengadahkan kedua telapak tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kebaikan. Fayarudduhuma khaibataini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa itu dengan jawaban yang hampa. Khaibataini, kosong, mamnu', mahrum dari ijabah, tercegah untuk mendapatkan ijabah. Jadi Allah malu kepada hamba. Di sini faedah yang lain dari hadis ini adalah, jadi Allah itu memiliki sifat haya, malu. Allah itu punya sifat malu sesuai dengan hadis ini. Tapi malunya Allah beda dengan malunya manusia atau malunya makhluk. Jadi Allah malu kepada hamba yang menengadahkan tangannya untuk tidak menjawab doa dari hamba tersebut. Jadi dalam hadis ini menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malu. Kemudian disunahkan juga ketika berdoa itu untuk mengangkat kedua telapak tangan. Kemudian hadis yang lain, ma min muslim yad'u Allah azza wa jalla bid'awah laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Jaminan Allah ya. Di sini dalam hadis ini Allah menjamin untuk menjawab doa hambanya yang berdoa kepadanya, tapi bentuk dari jawaban Allah itu berbeda-beda.
Maksudnya misalnya kita berdoa untuk mendapatkan A. Allah tidak memberikan A, tapi Dia berikan yang lebih baik dari A. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik bagi orang yang berdoa. Kita berdoa kepada Allah, itu kita ingin mendapatkan kebaikan. Tapi apakah kita mengetahui kebaikan apa yang terbaik buat diri kita? Misalnya ini berdoa menjadi orang terkaya di sini. Misalnya, mungkin menurut pandangan manusia yang yang terbatas itu, yang dangkal itu bagus. Tapi menurut Allah itu tidak bagus. Jadi Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Makanya tidak diberikan, diganti dengan yang lain. Intinya semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Bentuk terkabulnya itu nanti bisa beda-beda. Bentuknya beda. Akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Penjelasan Ibnu Katsir. Seperti seorang anak misalnya minta kepada bapaknya sesuatu, mainan. Seorang anak ini minta mainan, menurut anak ini mainan ini bagus bagi dia. Tapi karena orang tuanya ini lebih paham, punya pengetahuan yang lebih baik dari anaknya, barang ini tidak bagus bagi si anak, maka dia tidak berikan. Dia berikan yang lain. Karena dia lebih tahu apa yang terbaik buat anaknya. Intinya adalah semua doa dikabulkan dan Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang kamu cintai itu buruk bagi kalian. Jadi di sini akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tiadalah seorang Muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam doanya itu tidak terkandung kemaksiatan, berdoa untuk maksiat, wala qati'ata rahim, berdoa untuk memutuskan tali persaudaraan, illa a'tahu Allahu biha ihda thalas khisal, melainkan Allah akan memberikan kepada orang yang berdoa itu 3 hal. 3 hal ya. Intinya dia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau untuk memutuskan hubungan silaturahim. Itu syarat, 2 syarat, 2 persyaratan doa baru dikabulkan. Yang pertama tadi sudah ikhlas, sudah kita sebutkan. Apa itu 3 hal itu? Imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Pertama, Allah segera menjawab doanya itu. Misalnya dia berdoa ini dijawab langsung oleh Allah doanya seperti apa yang dia doakan. Itu pertama. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpan itu dan Allah berikan nanti di akhirat, pada hari kebangkitan. Wa imma ayyasrifa anhu minas su' mithlaha, atau Allah palingkan dia dari as-su', keburukan, yang akan dipalingkan dari keburukan. Jadi itulah bentuk dari terkabulnya doa seorang mukmin. Kemudian ada lagi dalam penjelasan yang lain, bentuk yang lain adalah dihapuskan dosa-dosa orang yang berdoa. Orang yang berdoa itu akan terhapus dosanya. Bisa jadi dia dikabulkan doa, apa yang dia doakan itu dikabulkan seperti apa yang dia doakan, atau Allah simpan di akhirat, atau Allah jauhkan dari bencana, atau Allah hapus dosanya. Itu bentuk dari terkabulnya. Pasti doa orang mukmin itu dikabulkan.
bentuk terkabulnya seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak mesti seperti apa yang dia doakan, ya. Bisa jadi lebih baik dari mengganti dengan yang lebih baik juga. Salah satu bentuk bagaimana Allah mengabulkan doa seorang hamba. Kemudian hadis yang berikutnya penjelasan mengenai doa ini. Qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yastajib li. Ini salah satu bentuk dari atau syarat terkabulkannya doa. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan ma lam ya'jal, selama orang yang berdoa itu tidak tergesa-gesa. Yaqul, dia berkata, da'autu falam yastajib li. Aku berdoa tapi aku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari ketergesa-gesaan seperti ini. Dia berkata, saya berdoa tapi saya tidak dikabulkan. Dalam hadis lain dia meninggalkan doa, yastahsil. Kemudian dia meninggalkan doa, tidak mau berdoa lagi. Jadi yang hadis yang pertama tadi, syarat doa bisa dikabulkan adalah harus ikhlas, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berdoa untuk kemaksiatan atau untuk memutus hubungan silaturahim. Kemudian tidak boleh istijal dalam berdoa dengan mengatakan tergesa-gesa, dengan mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar di sana menyebutkan adab tata cara dalam berdoa. Kaitannya dengan hadis ketika beliau menjelaskan hadis bahwasanya orang yang atau seorang muslim yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'utu falam yastajib li. Itu beliau menyebutkan beberapa hal yang kaitan dengan adab doa. Di antaranya adalah tahari al-awqat al-fadilah. Kita mencari waktu-waktu yang pada waktu tersebut doa itu terkabulkan, cepat terkabulkan. Jadi tempat-tempat atau waktu di mana doa itu cepat terkabulkan, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya fi duburi as-shalah. Kemudian waktu sujud. Kemudian bainal adzanain, di antara dua azan. Di antara azan dan iqamah maksudnya. Kemudian ketika turun hujan. Kemudian sepertiga malam. Kemudian apa lagi? Kira-kira itu ya. Jadi pilihlah waktu yang tepat untuk berdoa. Adab ya, bukan berarti waktu yang lain tidak boleh berdoa, tidak. Jadi hendaklah kita berusaha memilih waktu-waktu yang tepat untuk berdoa, supaya doa kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taqdimul wudu was shalah, didahului oleh berwudu dulu, kemudian salat, kemudian berdoa. Karena kalau salat itu kan wudu menghapuskan dosa. Kemudian salat juga menghapuskan dosa. Ketika itu kita dalam keadaan bersih. Maka ketika dalam keadaan bersih kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Raf'ul yadain, mengangkat kedua telapak tangan sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis yang tadi. Taqdimut taubah, kita bertaubat, beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-i'tiraf bidzunub,
mengakui dosa-dosa kita. Salah satu zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul istighfar, di mana kita di dalam zikir tersebut mengakui dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam doa pagi dan petang, sayyidul istighfar, al-i'tiraf bidzunub, al-ikhlas, al-iftitah bil hamdi was sana' was salat. Jadi doa itu dimulai dengan alhamdulillah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti diakhiri dengan salawat, kemudian alhamdulillah. Akhirnya dibalik. Awalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian kalau ditutup salawat dulu baru alhamdulillah. As-su'al bil asma'il husna. Kita bertawassul dengan asma Allah wa sifat. Misalnya kalau Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Misalnya sammaita bihi nafsak. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina, misalnya. Ya Allah, aku berdoa dengan namamu, bi asma'ika, dengan nama-namamu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Wahai Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu rabi', penyejuk hati kami. Jadi tidak ada Al-Fatihah dulu ya, nanti berdoa Al-Fatihah, enggak ada di sini. Tidak ada yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Biasanya orang sebelum berdoa Al-Fatihah, setelah berdoa Al-Fatihah. Enggak ada tuntunannya. Ketika mau doa safar Al-Fatihah, semua Al-Fatihah yang dipakai. Padahal Rasulullah sudah berikan tuntunan. Kalau mau berpergian ada yang dibaca, masuk WC ada yang dibaca, keluar ada yang dibaca, pakai baju ada yang dibaca. Masa semuanya dipakai Al-Fatihah semuanya? Di Al-Fatihah tidak ada tuntunannya. Mau berdoa Al-Fatihah dulu. Cukuplah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Itu pun enggak habis-habis. Kok ditambah-tambah lagi? Kita mengharapkan pahala malah mendapatkan dosa. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar kaitannya dengan adab berdoa. Kemudian penjelasan yang lain berkaitan tentang doa ini. Waktu yang istijabah juga yang saya lupa saya sebutkan tadi. Indal iftar, ketika berbuka. Inna lis-shaim inda fitrihi da'watan ma turad. Jadi bagi orang yang berpuasa itu doa yang tidak la turad, tidak dibalikkan begitu saja, dikembalikan begitu saja. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang tidak ditolak doanya adalah ada 3 orang, di antaranya imam al-adil. Kemudian as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kemudian doanya orang yang mazlum. Allah mengangkat doanya orang mazlum itu duna al-ghamam yaumal qiyamah. Jadi dihilangkan gomam, awan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doa yang mazlum itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hati-hati menzolimi orang. Karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 orang ini, imamun adil, kemudian as-shaim hatta yuftir, da'watul mazlum, kemungkinan besar kita ini di antara yang paling mungkin kita realisasikan adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Kalau misalnya jadi imam al-adil, sulit. Mungkin tapi sulit. Kita enggak semuanya bisa jadi pemimpin yang adil. Kemudian al-mazlum, masa mau jadi orang yang terzolimi? Yang paling mungkin adalah as-shaim hatta yuftir, berpuasa hingga berbuka. Jadi kesempatan ini kita kita manfaatkan supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 orang yang cepat terkabul doanya yang disebutkan di sini. Orang yang berpuasa, imamun adil, orang yang berpuasa, kemudian orang yang terzolimi. Orang musafir juga cepat terkabulkan doanya. Makanya sunnahnya kalau ada orang musafir, mereka yang diminta jadi imam, karena doa mereka terkabulkan. Kemudian ada tambahan lagi kaitannya tentang penyebab doa tidak terkabulkan. Sudah kita sebutkan, pertama, doa itu tidak mengandung maksiat, kemudian tidak untuk memutuskan silaturahim, kemudian tidak istijal dalam berdoa, tidak mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak terkabulkan. Kemudian orang yang tidak terkabulkan doanya adalah orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, apalagi minumnya haram. Jadi inilah orang-orang yang tidak terkabulkan, atau hal yang mencegah orang tersebut untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan dengan baik makanan kita, minuman kita, pakaian kita, supaya dari yang halal. Sekarang kalau kita melihat makanan-makanan yang ada di sekeliling kita yang dijual itu, kita tidak bisa menjamin itu barang halal. Orang mengatakan sudah yakin saja bahwasanya ini, inti lihat ini asalnya sudah dari barang halal, jangan tanya lagi. Tapi permasalahannya, hasil penelitian, makanan-makanan yang ada itu banyak yang dicampur dengan barang-barang yang haram, lemak babi dan lain sebagainya. Bukan masalahnya kita tidak tidak memakai kaidah lihatlah asalnya. Asal barang ini halal. Kenapa kamu tanya-tanya lagi? Permasalahannya sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwasanya barang-barang itu banyak yang haram. Makanya ada stempel MUI. Jadi kalau membeli barang, ini anjurannya, makanan, jangan lihat harganya dulu. Lihat dulu ada stempel MUI-nya enggak. Logo MUI khusus, bukan halal tok. Halal tok itu enggak jelas siapa yang mengeluarkan. Tulisannya halal. Siapa ngasih label halal ini? Bisa jadi perusahaannya yang ngasih halal, tinggal tulis saja halal, enggak ada stempel. Jadi lihat dulu ada stempel MUI-nya enggak, baru beli makanan itu. Kita serahkan kepada mereka, ulama kita. Jadi kita sudah ada rujukan mengenai hal ini. Jadi kalau beli makanan lihat dulu label MUI-nya, untuk menjaga-jaga supaya makanan
kita itu makanan yang halal. Itu halal dari zatnya ya. Nanti tidak halal dari cara mendapatkannya. Ini halal, sudah ada label MUI-nya, tapi ini didapat dengan cara mencuri. Ya, enggak jadi halal. Itu halal karena cara mendapatkannya tidak halal. Barangnya halal tapi cara mendapatkannya tidak halal. Jadi haram dia. Bukan haram zatnya. Itu anjuran. Jadi hendaklah nanti kalau membeli makanan atau minuman itu lihat ada label halal dari MUI enggak? Dari MUI ya, bukan dari yang lain. MUI. Karena itu lembaga yang terpercaya untuk mengeluarkan sertifikat halal. Kemudian di antara anjuran juga dalam berdoa adalah hendaklah ketika berdoa itu harus yakin. Wa anta muqinan. Al-qulubu awiyah. Hati itu ibaratnya bejana. Jadi harus diisi dengan keyakinan yang kuat bahwasanya doa kita itu terkabul. Kalau tidak, fa innahu la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil. Jadi tidak akan dikabulkan doa hamba yang berasal dari hati yang ghafil, yang lalai. Tidak yakin dengan apa yang dia doakan, tidak yakin bahwa doa akan dikabulkan. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk dari terkabulnya doa yang kita panjatkan itu begini. Jadi nanti ketika kita berdoa kemudian tidak dikabulkan apa yang kita doakan sesuai dengan apa yang kita panjatkan, jangan merasa doa sia-sia dalam berdoa. Tidak. Intinya doa itu adalah ibadah. Soal terkabul tidak terkabul itu Allah pasti kabulkan. Ulama mengatakan bahwa sekiranya dikasih pilihan, saya lebih takut untuk terhalang dari berdoa ketimbang terhalang mendapatkan ijabah. Mafhum ya? Bisa dipahami? Saya lebih baik ukurannya ya, kata ulama ini. Saya lebih takut untuk terhalang tidak berdoa. Jadi dia lebih takut tidak bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dia tidak dikabulkan doanya. Karena apa? Doa itu ibadah yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud dari perasaan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud dari rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi harus yakin dalam berdoa, muqinan. Yakin dalam berdoa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri, ayat ini saya tegaskan kembali berada di antara ayat-ayat yang berkaitan tentang puasa. Ini isyarat bahwasanya kita disuruh berusaha keras untuk memperbanyak doa pada saat kita berpuasa, lebih-lebih saat bulan Ramadan. Jadi ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperbanyak doa ketika kita berpuasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis tadi bahwasanya ada 3 orang yang cepat dikabulkan doanya, adalah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Demikian apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.